Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa kembali ya dalam segmen ketiga masih mengenai mini MBA atau portable MBA, ya, pelajaran mengenai manajemen bisnis dalam konteks MBA. Ya. Dalam sesi sebelumnya kita membahas 7S dari McKinsey. Nah, dalam sesi kali ini saya akan mengajak Anda untuk mempelajari dimensi makroekonomi yang menentukan arah bisnis. Ya. Judul topiknya seperti yang Anda lihat di layar. Jadi, dimensi makroekonomi yang menentukan arah bisnis. Jadi dalam pelajaran MBA di Harvard atau di Stanford, itu mereka juga diajarin mengenai makroekonomi. Karena sebagai seorang calon CEO, Anda kan calon CEO masa depan ya, Chief Executive Officer masa depan ya, atau Presiden Direktur masa depan, itu Anda harus sangat paham mengenai makroekonomi. Karena seringkali bisnis Anda sangat tergantung pertumbuhan ekonomi. Misalnya industri mobil, otomotif, atau industri perbankan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi. Kalau kondisi makroekonominya bagus, biasanya penjualan mobil akan melesat. Sebaliknya kalau kondisi makroekonominya nyungsep, penjualan mobil juga akan nyungsep. Jadi sangat penting bagi seorang pelaku bisnis, sebagai seorang calon direktur, atau sebagai seorang calon manajer, atau sebagai seorang calon CEO, Anda tahu mengenai berbagai hal mengenai dimensi makro. Oke. Nah, saya mau ngasih beberapa topik mengenai item pelajaran mengenai kondisi makroekonomi ya dalam beberapa slide berikut ini ya. Di slide berikutnya Anda bisa lihat di layar PDB negara. Ya, PDB. Itu Anda bisa lihat ranking GDP negara-negara di dunia ya. Berdasarkan purchasing power parity ya. Nomor 1 Amerika, nomor 2 Cina, nomor 3 Jepang, nomor 4 Jerman, nomor 5 India, nomor 6 Indonesia. Ya. Jadi PDB itu singkatannya Produk Domestik Bruto, teman-teman. Bahasa Inggrisnya GDP, Gross Domestic Production. Sama itu, bahasa Inggrisnya GDP, bahasa Indonesianya PDB. Jadi kalau Anda baca berita-berita di koran, pertumbuhan ekonomi Indonesia 4% atau pertumbuhan ekonomi Indonesia 5%, itu asumsinya adalah PDB-nya tumbuh 5%. Produk domestik bruto. Itu apa? Itu ibaratnya omset bisnis perusahaan Indonesia. Ibaratnya Indonesia ini dijadikan sebuah warung atau sebuah pabrik. PDB itu omset bisnisnya. Jadi semua pengeluaran atau produksi yang dilakukan oleh orang di Indonesia, ya, produsen sepatu, produsen mobil, produsen sepeda motor, Indomaret, Telkomsel, Indofood bikin Indomie, Unilever bikin sampo, itu kan mereka bikin produk tiap tahun, kemudian mereka jual, kemudian ekspor barang ke luar negeri, kelapa sawitnya diekspor. Itu semua kalau dirupiahkan, produksi itu dijual dan kemudian mendapatkan rupiah. Itu namanya PDB. Nah, total PDB di Indonesia itu sekarang nilainya kurang lebih 15.000 triliun. Ya, posisi sekarang PDB di Indonesia itu 15.000 triliun. Ya. 15.000 triliun. Nah, cara ngitung PDB itu ada 2 metode, teman-teman. Yang pertama dengan melihat dibandingkan dengan harga dasar yang berlaku, ya, harga yang berlaku. Atau dibandingkan dengan purchasing power parity. Ya, namanya P3, purchasing power parity. Maksud saya gini, kalau harga dasar yang berlaku itu Anda bandingin dengan Amerikanya dengan nilai dolar ya. Jadi tadi saya bilang PDB Indonesia itu 15.000 triliun. Itu kalau dibikin dalam dolar jadinya cuma 1 triliun. Ya. Karena dikonversikan ke dolar.
Nah, $1 kan sekarang kurang lebih Rp15.000. Jadi 15.000 triliun itu setara dengan 1 triliun US dollar. Itu cara ngitung GDP berdasarkan kurs dolar atau harga dasar yang berlaku. Itu tidak fair, karena kita mengkonversi PDB langsung dengan US dollar. Padahal ada perbedaan biaya hidup. Itulah makanya namanya metodenya sekarang purchasing power parity. Purchasing power parity itu ibaratnya punya penghasilan 10 juta di Indonesia itu tidak sama dengan $1.000. 10 juta, misalnya 15 juta ya. 15 juta itu kan setara $1.000. Itu tidak seperti itu. Ya. Kalau kita konversi langsung dengan nilai dolar kan seolah-olah 15 juta itu setara dengan $1.000. Jadi seolah-olah kita penghasilannya $1.000. Bagi orang Amerika ditanyakan penghasilan Anda berapa, 15 juta. Oh, itu kalau dalam mata uang kami itu setara dengan $1.000. Itu kalau Anda bandingin PDB dengan acuan kurs dolar. Ya. Harga dasar yang berlaku. Ya. Nah, cara itu tidak fair. Kenapa? Karena boleh jadi 15 juta di Indonesia itu bisa membeli lebih banyak hal dibanding di Amerika. Itu namanya purchasing power parity. Jadi penghasilan 15 juta di Indonesia itu mungkin sudah melimpah, sudah mewah. Sebaliknya penghasilan $1.000 di Amerika mungkin kurang, karena mereka biaya hidupnya lebih mahal, biaya sewa rumahnya mahal, pajaknya lebih mahal. Intinya, purchasing power parity itu mencoba mengkalibrasi nilai PDB Anda sesuai dengan biaya hidup. Nah, peringkat Indonesia nomor 6 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, PDB-nya dihitung dengan purchasing power parity tadi. Ya, jadi, sekali lagi 15.000 triliun di Indonesia, PDB-nya itu mungkin tidak sama persis dengan 1 triliun US dollar, mungkin lebih. Kenapa? Karena sekali lagi tadi ya, 15 juta di Indonesia itu sudah sangat mewah, sudah sangat cukup. Sebaliknya kalau Anda punya penghasilan 15 juta atau setara $1.000 di Amerika, nggak cukup karena harga rumahnya sangat mahal. Puluhan miliar misalnya, miliaran lah. Jadi purchasing power parity itu mencoba melihat PDB dengan konteks biaya hidup masing-masing negara. Ya, teman-teman ya. Nah, PDB di Indonesia itu kalau dihitung dengan purchasing power parity, terbesar nomor 6 di dunia. Amazing itu. Nah, di slide berikutnya saya mau ngasih tahu ranking PDB, GDP, PPP. Nah, ini PPP ini Purchasing Power Parity. Tahun 2030. Jadi kalau berdasarkan Purchasing Power Parity, tahun 2030 itu kekuatan ekonomi Indonesia ada di nomor 4, teman-teman. Itu amazing gitu. Jadi 10 triliun US dollar. Ini karena pakai PPP ya, pakai Purchasing Power Parity. Kalau pakai acuan dolar nggak sampai 10 triliun ya, nggak sampai, paling mungkin 4 triliun. Anyway, ini kalau dihitung dengan PPP, Purchasing Power Parity, kekuatan ekonomi Indonesia pada tahun 2030 nomor 4 terbesar di dunia, dahsyat ya. Nomor 1 Cina 64 triliun US dollar, India 46 triliun US dollar, USA 31 triliun, baru Indonesia. Jadi Indonesia itu pada tahun 2030 lebih besar dibanding ekonomi Jepang, ekonomi Jerman, dan bahkan ekonomi Brasil. Apalagi ekonomi Inggris ya. Ekonomi Inggris bahkan di daftar pun nggak masuk. Ekonomi Prancis, Italia nggak ada. Itu gila. Jadi kekuatan ekonomi di Indonesia itu pada tahun 2030 akan lebih besar dibanding kekuatan ekonomi Inggris, Jerman, Jepang, Prancis gitu ya. Spanyol, Belanda jauh di bawah kita. Keren ya. Ya, jadi itu PDB teman-teman ya. Jadi PDB itu omset total di Indonesia ibaratnya. Jadi kalau Anda dengar
Sekali lagi acuannya misalnya sekarang, PDB kita sekarang masih sekitar 15.000 triliun atau setara 1 triliun US dollar ya, kalau pakai kurs dolar ya. Katakanlah 15.000 triliun. Jadi kalau Anda dengar di koran-koran pertumbuhan ekonomi Indonesia 5%, itu 5%-nya dari 15.000 triliun teman-teman. Jadi size ekonomi Indonesia kalau 5% naik itu artinya kita tumbuh 5% dari 15.000 triliun. Sekitar 750 triliun. Jadi tiap tahun omset ekonomi Indonesia itu tumbuh 750 triliun. Lumayan juga ya, not bad lah. Not bad. Kalau bisa 1.000 triliun sih naiknya, kalau bisa. Syukur-syukur bisa 1.500, tapi berat. Ya, 1.000 triliun lah. Cuman nggak bisa, kadang-kadang kita naiknya bahkan cuma 500 triliun. Ya. Jadi sekali lagi itu ya teman-teman ya, kalau Anda melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia 5% atau 6%, itu 6%-nya dari mana? Dari 15.000 triliun tadi. 15.000 triliun dari mana Pak Yudi? Itu dari omset Indonesia tadi, produksi sepatu, produksinya Indomaret, jualannya Indomaret, Anda ngeluarin uang untuk beli paket data, Anda beli laptop, Anda beli smartphone, Anda beli sepatu, Anda beli mobil, itu semua kalau dirupiahkan itu omset bisnis Indonesia. Itu ya teman-teman ya. Itu PDB ya. Nah, dimensi yang kedua saya mau cerita adalah inflasi. Ya, di halaman 24 nih di slide berikutnya, inflasi. Ya, inflasi itu bisa dipicu oleh yang pertama permintaannya tinggi. Misalnya kayak pas mau lebaran itu biasanya harga-harga barang naik. Kenapa? Karena demand-nya tinggi. Kenapa tinggi? Karena semua orang mau belanja. Mereka beli baju baru, mau belanja lah macam-macam sehingga harganya merangkak naik. Jadi kalau permintaannya tinggi, sementara pasokan barangnya terbatas, itu pasti harganya naik. Atau yang kedua, biayanya naik. Misalnya BBM harganya naik kemarin ya. Begitu BBM naik, ya biaya bahan banyak, barang-barang harganya naik. Kenapa? Karena BBM kan salah satu komponen kunci. Semua produksi itu butuh BBM. Entah untuk transportasinya, entah untuk pabriknya. Biasanya transportasi ya. Kan distribusi perlu truk. Perlu kereta api, dan mereka butuh BBM. Nah, BBM-nya naik, pasti harga-harga barang akan naik. Yaitu menciptakan inflasi. Yaitu klasik itu. Ya, jadi makanya BBM itu kadang-kadang ditahan supaya nggak naik. Karena begitu dinaikkan, inflasi biasanya akan naik. Oke. Kemudian yang ketiga ini juga ketika harga naik, kemudian pengusahanya buru-burunya minta gajinya naik. Nah, ketika gajinya naik, permintaan barang kan tinggi karena gajinya kan nambah. Nah, ketika permintaan barangnya naik, biasanya harganya akan naik lagi. Jadi lingkaran setan ya. Harga barang naik, buruhnya minta gajinya naik. Ketika gajinya naik, dibelikan barang-barang sehingga barang-barangnya naik lagi gitu ya. Makanya harus dikendalikan. Nah, di slide berikutnya saya ngasih contoh laju inflasi nih teman-teman. Ini kan gila ya. Jadi secangkir kopi itu dulunya harganya hanya 0,25 tahun 70. Sekarang harganya 1,59. Itu kan naiknya 6 kali ya. 6 kali itu, 6 kali lipat ya. Sama mungkin ya. Anda sepeda motor misalnya dulu tahun 90 itu saya ingat sepeda motor itu harganya cuma 3 jutaan. Ya hari ini Vario harganya sudah 20 jutaan ya, 25. Jadi dari 3 juta tahun 90 sekarang harganya katakanlah 20. Jadi naik 7 kali. Ya, masuk akal itu, naik 7 kali. Selama 30 tahun lebih harga sepeda motor Honda naiknya sekitar 7 kali lipat. Ya. Jadi Honda sepeda motor itu mungkin acuan cukup bagus untuk melihat laju inflasi. Sebaliknya kalau handphone itu menarik, harganya naiknya tidak terlalu tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dulu tahun 2010 mungkin harga HP ya juga 3 jutaan. Sekarang ya harga HP ya sama. Kenapa? Karena itu kemajuan teknologi. Kenapa? Karena microchipnya HP, layarnya itu biaya kosnya makin turun.
Itu kemajuan teknologi itu. HP itu kemajuan teknologinya amazing. Jadi microchipnya makin murah, harga layarnya makin murah, komponen-komponen di balik HP Anda itu biaya produksinya makin turun. Seperti solar panel itu harganya turunnya sampai 90% itu. Dulunya misalnya harganya 1.000, sekarang harganya cuma 10 rupiah, 100 rupiah. Ya, jadi itu kan drop. Sama dulu Anda, memori itu dulu mahal. Ya, makanya sekarang RAM Anda HP-nya bisa sampai 12 GB RAM Anda. Dulu 12 GB itu harganya mungkin ratusan juta. Ya, 20 tahun yang lalu punya HP dengan RAM atau punya komputasi, punya komputer dengan kekuatan RAM 20 GB itu harganya mungkin ratusan juta. Sekarang 4 juta sudah dapat 12 GB. Itu HP itu amazing ya. Nah, tapi tidak semua produk bisa seperti HP. Sepeda motor misalnya tadinya harganya 3 juta, sekarang 20 juta. Kopi harganya tadinya cuma 25, sekarang 1,59. Indomie mungkin nggak begitu tinggi naiknya ya. Dulu zaman tahun 90-an harga satu bungkus Indomie itu seingat saya 600 rupiah. Sekarang harganya mungkin 2.000 ya. Jadi naik hanya 4 kali lipat ya. Nggak sampai 2.000 mungkin ya. Sekarang Indomie harganya mungkin cuma 1.500 ya. Naiknya hanya 3 kali. Itu kan amazing juga. Nggak terlalu tinggi dibanding sepeda motor. Yang gila-gilaan itu rumah, teman-teman. Harga rumah. Misalnya harga rumah di tempat saya yang saya tempatin ini di tahun 2000 harganya mungkin paling 200 jutaan, 300 juta. Sekarang mungkin sudah 2 miliar. Jadi naiknya sampai 10 kali lipat. Kalau harga rumah ya, dalam 30 tahun naiknya sampai 10 kali lipat. Harga yang tadinya 200 juta menjadi 2 miliar. Itu inflasi juga, sebagian inflasi karena spekulasi yang sebagian lainnya. Nah, di slide berikutnya saya ngasih contoh suku bunga Bank Indonesia ini juga sangat berpengaruh terhadap ekonomi ya. Sangat pengaruh ini. Jadi kalau semua pelaku bisnis itu harus mengamati suku bunga. Kalau suku bunganya itu rendah, biasanya bisnisnya tumbuh dengan bagus. Sebaliknya kalau suku bunganya sampai 7%, 8%, misalnya suku bunga Bank Indonesia sampai 7% itu biasanya pergerakan bisnis akan stagnan. Nah, sekarang suku bunga di Indonesia itu sekarang sekitar 3% ya. Suku bunga Bank Indonesia 3%, 3,5%. Di bawah 5% lah ya. Kalau sampai 6%, 7% itu biasanya ekonominya akan stagnan. Oke. Kemudian di slide berikutnya saya bicara mengenai regulasi ekonomi ini. Regulasi ekonomi ini juga sangat punya pengaruh terhadap bisnis. Salah satu regulasi yang sangat punya pengaruh itu pajak ya teman-teman ya. Anda di halaman 28, Anda bisa lihat di slide berikutnya. Itu pajak penghasilan di seluruh dunia ya, perbandingan. Itu gila ya. Anda bisa lihat sendiri, di Swedia itu pajak penghasilannya 57%. Jadi kalau misalnya Anda karyawan, gajinya 10 juta. 5.700.000-nya diambil pemerintah, teman-teman. Ya, this is true ya. Jadi sekali lagi gajimu 10 juta. Yang 5.700.000 diminta pemerintah. Tentu yang bayarin 5.700.000 adalah pengusahanya ya, pemilik perusahaannya ya, kantornya ya, di mana Anda kerja ya, bukan Anda sendiri yang bayar. Tapi kadang-kadang karyawan nggak sadar itu. Sampai sekarang ya. Sekarang pun Anda misalnya di kantor, kan tiap akhir tahun dikasih pajak penghasilan Anda ya sama kantor Anda. Itu kan kadang-kadang terkejut ya. Teman saya gajinya misalnya 40 juta per bulan. Itu tarif pajaknya kalau tidak salah 30%. Ya. Jadi ketika teman saya gajinya misalnya 40 kali 10 misalnya 400 juta lah ya. 400 juta. Dia bayar pajaknya setahun ke pemerintah 120 juta. Jadi dia terkejut juga, loh, saya tiap tahun bayar pajak hampir bisa beli mobil ini. Tapi 120 jutanya yang bayar perusahaannya dia, kantornya dia, cuman tetap dikasih ke dia. Jadi perusahaannya seperti mau ngasih tahu, Anda jangan merasa enjoy, ini pajakmu yang bayarin saya gitu ya. Dan kami bayar pajakmu tinggi sekali. Sekali lagi,
karyawan yang gajinya 40 juta per bulan bayar pajaknya setahun bisa 120 juta. Gitu kan. Ya, that's life. Jadi teman saya itu ketika melihat bukti setor pajaknya dari kantor di mana dia kerja itu, dia merasa ya gimana, dan kemudian dia berhak ngomel-ngomel ya kalau layanan pemerintahnya buruk karena dia merasa tiap tahun bayar pajak sampai 120 juta. Ya. 30% kalau di Indonesia. Ini kalau misalnya kayak Jepang bisa 55, Jerman yang terakhir pun 45% tarif pajak PPh-nya. Kita tarif pajak yang tertinggi masih 35% kalau tidak salah. Ya. Nah, yang bayarin pajak orang-orang karyawan manajer di Jakarta yang gajinya tinggi, yang 20 juta, 30 juta itu sekali lagi yang bayarin kantornya. Jadi kantornya berat juga itu bayar pajak karyawannya. Jadi Anda itu ketika gajinya 40 juta, sesungguhnya perusahaan bayar ke Andanya jauh lebih tinggi dibanding itu. Bisa sampai 55 juta. Kemudian dipotong pajak. Ya, jadi Anda harus berterima kasih sama kantor Anda yang sudah bayarin pajak Anda. Ya. Jangan ngomel-ngomel terus. Kemudian di slide berikutnya ini adalah PPh badan ini. Ya, PPh badan. Anda bisa lihat di Indonesia PPh-nya masih relatif sama dengan Cina, dengan Malaysia 25%. Vietnam 22%, Thailand 20%. Kalau Singapura juga kalau tidak salah 20%. Filipina tinggi. Ya sebaiknya 25%, jangan diturunkan lagi. Ini PPh badan. Ini PPh badan ini, jadi misalnya Indofood profitnya 1 triliun. 25%-nya masuk negara itu. Ya, jadi 250 miliarnya masuk negara. Itu kan keren ya. Jadi Indonesia itu, pembangunan Indonesia itu dibayari oleh pajak memang. 95% pembangunan Indonesia itu dibayarin oleh pajak. Jadi misalnya Bank BRI ya, Bank BRI itu profitnya setahun 20 triliun. Ya, nah dia bayar pajak pemerintah 2,5, 20 triliun, 25%-nya 5 triliun. Ya, jadi Bank Rakyat Indonesia itu bayar pajak ke negara tiap tahun sekitar 5 triliun. Ya, baguslah. Atau Astra mungkin profitnya katakanlah 10 triliun. Ya, Astra bayar pajak sampai tiap tahun 2,5 triliun. Ya 25% masuk akal lah. Kalau terlalu rendah ya repot juga. Kan pemerintah juga butuh dana banyak untuk BPJS, untuk bangun jalan raya, untuk pendidikan. Ya. Kan akhirnya dibayarkan untuk pendidikan. Anggaran pendidikan kan 20%. Jadi itulah teman-teman ya beberapa dimensi dari ekonomi makro ya. Pertumbuhan PDB, kemudian regulasi pajak, kemudian inflasi, kemudian suku bunga. Itu sangat punya pengaruh ya. Inflasi di Indonesia per hari ini sekitar 5%, masih sangat terkendali. Jangan sampai di atas 10 ya. Inflasi dikatakan jelek kalau di atas 5. Kalau sudah 7% alarm, di atas 10% lebih bahaya. Indonesia sejauh ini inflasinya 10 tahun terakhir ada di angka 4%-an. Jadi terkendali. Oke, saya rasa itu ya segmen ketiga dari pelajaran mengenai mini MBA kita, yakni ekonomi makro dan dampaknya terhadap bisnis. Terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.